Yang pertama, sistem pemerintahan, yaitu satu, sistem monarki dan kekuasaan raja. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, sistem pemerintahan berbentuk monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Konsep kekuasaan raja yang absolut dan turun-temurun masih terlihat dalam budaya politik Indonesia modern. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai dan Majapahit. Yang kedua, sistem hukum dan peradilan. Hukum adat dan hukum agama Hindu-Buddha menjadi dasar sistem hukum dan peradilan pada masa kerajaan. Pengaruh hukum adat dan hukum agama terlihat dalam sistem hukum Indonesia modern. Yang kedua, aspek sosial, yaitu sistem kasta dan stratifikasi sosial. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, masyarakat diatur dalam sistem kasta yang sangat ketat dengan pembagian kelas sosial yang jelas dan hierarkis. Terdapat 4 kasta utama, yaitu Brahmana, kaum Romahiyan, Ksatria, kaum bangsawan dan prajurit, Waisya, kaum pedagang dan petani, serta Sudra, kaum pekerja kasar. Setiap kasta memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang berbeda-beda. Perpindahan dari satu kasta ke kasta lain sangat sulit dan dianggap tabu. Sistem ini menciptakan stratifikasi sosial yang kaku dan membatasi mobilitas sosial. Meskipun sistem kasta tidak lagi berlaku secara formal di Indonesia, namun pengaruhnya masih terasa dalam struktur sosial masyarakat. Masih ada anggapan mengenai status sosial dan perbedaan kelas dalam masyarakat, seperti adanya pandangan terhadap pekerjaan tertentu yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketiga, aspek ekonomi. Perdagangan dan jaringan ekonomi. Kerajaan Hindu-Buddha juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, baik domestik maupun internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan India. Perdagangan menjadi salah satu sumber pendapat penting bagi kerajaan, sehingga mendorong pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi. Warisan ini masih terlihat dalam aktivitas perdagangan dan jaringan ekonomi Indonesia saat ini, di mana Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan regional di Asia Tenggara. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang berkembang sebagai pusat perdagangan, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lain-lain, yang mewarisi peran penting perdagangan dari masa kerajaan. Yang keempat, aspek bangunan dan kebudayaan, arsitektur, dan bangunan keagamaan. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan warisan arsitektur dan bangunan keagamaan yang sangat kaya, seperti candi, stupa, dan kuil. Kaya arsitektur dan organisasi bangunan keagamaan ini masih mempengaruhi perkembangan arsitektur dan seni bangunan di Indonesia, terutama dalam konteks bangunan-bangunan keagamaan Hindu, Buddha, dan Islam. Misalnya bentuk atap meru pada candi-candi Hindu masih diadopsi dalam arsitektur masjid dan vihara di Indonesia. Selain itu, teknik konstruksi dan dekorasi bangunan keagamaan ini juga menjadi inspirasi bagi perkembangan seni dan kerajinan tradisional Indonesia seperti ukiran, relief, dan ornamentasi.